mulai aja kali deh. Iya. Jadi modifikasi yang Iya. gitu ya. Nggak gitu ya, sorry. Jamurnya parah sekali. Mobilnya udah warna ungu lah waktu itu. Kaca film nggak pernah diganti. Ungu juga dong. Ungu dan mozaik gitu. Udah pada mengkeret. Jadi kenapa gue kayak dalam lukisan? Iya, kita pernah jalan bapak ya naik bis gitu. Iya, ya lo mau gimana Pak mobilnya Pak? Sampai bawa budak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di Jalan Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Seperti biasa, spesial, mobilnya spesial, orangnya spesial. Tapi kalau ini lebih dari spesial karena dari kemarin banyak banget. Mas, tolong dong Warisan sama Bang Adi KZ. Sampai ada gue digalakin. Udah mau 2 bulan, kenapa nggak ada Warisan? Padahal belum 2 bulan. Belum 2 bulan. Belum 2 bulan. Gue bilang Suka hiperbola netizen. Jangan gitu-gitu banget lah. Karena kemarin Adi lagi WRC. Iya, maaf saya kan budak, jadi emang waktu agak jadi masalah nih, waktu beneran. Jadi sekarang hasil alhamdulillah gue bisa ngobrol sama Mas air putih Adi. udah Iya, iya. Jadi sekarang kita akan kupas si Corolla 13 SE. 13 SE punya Mas Adi. Sehat deh. Sehat, Bang. Sehat, Bang. Sehat. Pertanyaan basa-basi. Apa? Sehat. Atau enggak pertanyaan paling basic adalah aman. Aman, Bang. Aman. Apanya? Apa yang mau tanya apaan? Yang penting amannya. Iya. Jadi setelah kemarin Adi sibuk, sekarang udah bisa nih ngobrol. Karena memang mohon maaf juga buat teman-teman semua yang dinungguin, karena memang kita banyak menyesuaikan waktu kita juga, menyesuaikan waktu Mas Adi juga, segala macam supaya momennya enak, tidak diudak-udak sampai akhirnya biar bisa. Soalnya obrolannya akan panjang. Panjang sih. Kalau dari pengalaman sebelumnya sih panjang, iya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, siapkanlah wifi kalian atau kuota kalian biar supaya bisa nonton full gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sama official merchandise dari The Elite Indonesia dan Goodreads itu sold out dalam waktu berapa sih? 2 jam? Thank you. 3 jam. Dan bahkan kami sendiri nggak dapat. Gua nggak dapat, yang lain nggak dapat, semua terjual. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah beli. Terima kasih. Nah, tapi karena memang demand-nya banyak nih, Day. Iya. Buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, mungkin pengen desain itu. Gitu. Jadi kita akan buka pre-order. Iya. Besok kalian lihat di Instagramnya di Elite Indonesia, itu akan ada link untuk pre-order di Tokopedia yang bisa kalian pre-order. Akan ditutup di hari Rabu. Sekarang ini hari Sabtu malam, Day. Iya. Jadi kita akan tutup hari Rabu. Kenapa? Oh, gue mikir, pas Iya, tayangnya pas ya, tayang, harinya iya, jago hari ini. emang. Jago emang. Artis anjing jago sih. Sekarang Sabtu kayak bukan dah. Bukan dah, gue baru mau koreksi Jumat tadi ini kita syuting. Oke. Jadi kita akan tutup hari Rabu. Jadi setelah hari Rabu kita akan proses beberapa hari untuk pre-ordernya untuk kalian bisa dapatkan baju itu. Jadi langsung aja besok kalian pantengin Instagramnya di Elite Indonesia, itu akan ada linknya. Langsung cek aja, langsung masuk, langsung pay, biar bisa kalian langsung dapat nanti untuk pre-order dari baju kolaborasi antara di Elite Indonesia dan Goodrides. Gitu. Oke, sekarang kita mulai aja kali deh. Iya. Jadi modifikasi yang Iya. Nggak gitu ya? Nggak gitu ya, sorry. Saya kalau perhatiin biasanya openingnya gitu. Jadi saya udah nyiapin dari berangkat tadi, ternyata bukan gitu. Sorry. Jadi ini gini. Iya. Bukan. Beda. Ya maaf. Jadi ini yang gue tanya, mungkin teman-teman semua nih tahu ya kalau Corolla ini adalah peninggalan dari orang tua ya, Day. Betul. Berarti ini dibeli baru. Dibeli baru. Dibeli baru itu November 87. November 87. Jadi transisi antara Corolla yang sebelumnya yang dikenal SE Saloon tuh EE80 ke EE90 mobil ini itu di Oktober 87. Nah, Novembernya bokap beli. Oke, Bapak beli sebulan setelah peluncuran lah kurang lebih. Sebulan setelah peluncuran. Iya. Memang warnanya hitam deh. Memang warnanya hitam solid. Hitam solid. Dan waktu itu sebenarnya ditawarkan dalam 2 trim. 1300 yang min fitur,
nggak ada power steering, nggak ada power window, nggak electric mirror, hanya central lock sama 1.6 SE Limited judulnya. Itu yang biasa kita kenal dengan twin cam. Twin cam, ya, itu yang paling populer disebut twin cam. Penyebutan twin cam itu populer karena di generasi inilah, ini ngomongin lokal Indonesia ya, di generasi inilah pertama kali Corolla pakai mesin twin cam. Sebelumnya itu single cam gitu. Makanya waktu mobil ini diluncurkan tuh digadang-gadang banget dengan twin camnya, karena teknologi yang spektakuler lah mungkin waktu itu gitu. Nah itu dijual dalam 2 trim. 16 SE Limited ini mesinnya 1600 twin cam karburator, yang 1300 itu mesinnya ya single cam karburator juga, belum ada yang injeksi. Kenapa? Waktu itu bilangnya sih dulu pengennya yang twin cam. Tapi budget ternyata setelah dihitung-hitung kurang bijaksana kalau beli yang twin cam. Akhirnya beli yang opsi yang lebih murah ya, mobil inilah EE90 ini. Kalau untuk twin cam kodenya apa ya? AE92. AE92, betul. Ini karena EE. Ya, soalnya kan huruf pertamanya itu tipe mesin kan. Yang 1600 itu kan tipe mesinnya 4AF. 4AF. Iya, sementara yang 1300 2E. Nah, karena mesinnya E, jadi EE. 90-nya gue nggak terlalu ngerti. Berarti E belakang itu adalah kode sasis? Betul, Corolla itu adalah Corolla E. Iya, era itu dari mulai Corolla Betawi itu udah E itu. Oke. 20, KE 30 itu kan sebenarnya E2, E3. Gitu. Iya. Tapi itu gue juga nggak ngerti kenapa lompat ke 7 tuh E2, E3, nggak pernah ada E40, E50 setahu gue. E2, E3, E70, E80, kemudian E90. Iya. Oke. Jadi E depannya itu adalah kode mesin, E belakang itu adalah kode sasis. Sasis. Makanya AE. Betul, itu keluarga Corolla tuh. AE86 itu kan keluarga Corolla. Depannya mesinnya A, belakangnya sasisnya E. Betul. Oke, itu November 87. November 87. Gila, berarti saat itu sih mobil ini dalam keadaan yang kayak seingat gue sih bagus kayak sekarang sih emang. Meskipun gue masih kecil ya. Waktu itu umur gue 3 tahun BTW waktu bapak beli itu. Lu apa ada yang pertama kali lu kan ini lu kan umur 3 tahun dengan si mobil ini baru datang. Iya. Apakah memang dari saat itu atau dari kecil itu lu memang udah suka mobil atau gimana? Kalau waktu mobil ini baru di mana umur gue 3 tahun sih sebenarnya belum ada ketertarikan sih. Benar, karena masih nenen ya 3 tahun ya jadi. Iya, kayaknya mikirinnya itu dah. Iya. Laper doang kan, sama suruh tidur kagak mau. Ngambek. Gue heran ya, bocah kenapa suruh tidur siang kagak mau ya? Kita kalau iya, kalau bisa colokan tidur siang mah gue pengen tidur siang. Bener, saya nggak bisa. Nggak bisa, susah. Gue banyak urusan lain yang kita nggak bisa tidur siang gitu. Bener. Iya, di 3 tahun itu gue belum ada impresi apa-apa sih sebenarnya sih. Cuman mungkin mulai ada memori, bukan ketertarikan sama mobil ya, mulai ada memori sama mobilnya. Gue mau ngomong TK juga belum tentu valid sih, SD kali ya, karena lo nungguin gue nungguin bapak gue jemput, yang dimana gue jadi nungguin mobil gue tuh mana ya gitu. Iya. Akhirnya kan kalau ngelihat mobil ini, itu dia tuh bapak gue gitu. Oke, gitu. Berarti mobil ini memang dipakai pertama kali sama bokap. Iya. Perjalanannya sampai turun sama lu tuh di tahun berapa deh? Jadi bokap pakai harian. Terus Mas Goro almarhum sebenarnya generasi selanjutnya yang pakai mobil ini setelah bokap gua nggak terlalu aktif ke kantor. Oke. Karena Mas Goro udah mulai, seingat gue sih pas gua SMP aja Mas Goro tuh udah kerja deh. Oke. Gitu. Jadi setelah bokap mulai nggak aktif, almarhum Mas Goro yang pakai. Sebenarnya ke gua itu gue boleh pakai waktu gue SMA, lulus SMP ke SMA. Jadi dulu tuh jangan ditiru ya, SMP itu gue udah boleh nyetir sama bapak, tapi didampingi. Jadi setiap kali gue berangkat ke sekolah, tuh gue nyetir tuh di jalan raya dengan jaket biar badge SMP gue nggak kelihatan. Dikawal sama bapak di samping. Salah mulu nyetirnya, salah mulu. Belok kejauhan dimarahin, ngerem terlalu gitu nggak enak dimarahin, ketinggalan sama rombongan depan dimarahin gitu loh. Kayak berat banget teman. Tapi
nggak tahu ya, gue juga heran kok di masa itu rasanya semangat gue buat nyetir tuh lebih gede dibanding dimarah-marahin Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting gue nyetir. Nyetir mobil dah gitu loh. Iya. Pengen banget boleh nyetir mobil. Nah, itu gue ada cerita lucu juga tuh waktu SMP. Jadi, nah ini karena udah fast forward ke SMP ya, itu gue udah mulai ada ketertarikan tuh sama mobil. Jadi waktu gue kira-kira kelas 5 SD atau apa gitu ya, 5 atau 6 SD, gue tuh seneng banget motong-motongin, diceper-ceperin itu loh. Tau gak lo gambar mobil, lo potong spakbornya, lo turunin, lo lem. Nah itu gue bikin clipping, gue fotokopi, gue jualin ke teman-teman gue yang bantuin Mbak Jati. Udah mulai dagang dari 5 SD? Iya, kayak ide dagangnya dari kakak gue dah. Gue sih nggak kepikiran. Temen-temen lo pada ngedemen nggak jualin aja gitu. Iya. Zaman dulu namanya clipping. Karena di zaman dulu pun ada tugas clipping. Iya, karena gambarnya itu setelah gue potong, gue tempelin ke sebuah A4 gitu ya. Misalnya satu halaman A4, 2 foto mobil. Ntar ada beberapa halaman gue bolongin, terus gue pakai binder gitu. Yang dilipat, dimasukin gitu. Iya. Mungkin tuh ada 10-12 halaman gitu. Gue lihat mau nggak? Kalau mau gue fotokopiin. Oh, fotokopi. Fotokopi hitam putih. Itu malah kan jadi kayak keren gitu, nyatu gambarnya sama halamannya meskipun hitam putih. Anyway, ya ketertarikan mengenai mobil itu udah ada dari SD. Faktornya adalah karena almarhum Mas Goro itu sering ngajak temen-temennya ke rumah dan bawa mobil yang udah dirubah-rubah lah, velgnya diganti, ceperin atau knalpotnya berisik gitu. Jadi gue sebagai bocah, kalau gengnya dia lagi nongkrong di rumah gue tuh, gue suka ngeliatin, entah kenapa suka gitu loh. Gue nggak bisa bilang dari mana sih, tapi tentunya influence terbesar ya dari almarhum Mas Goro itu gitu. Nah, maju lagi ke masa SMP tadi, karena gue udah punya ketertarikan sama mobil itu, waktu itu posisinya KZ ini pakai velg Carson Evolution 15. Gue yakin tuh nggak asli sih. Gue cukup yakin sekarang tuh nggak asli. Sementara KS tuh udah ada juga. KS tuh dibeli baru soalnya gue lupa deh, Agustus 94 deh. 93. Oh, 93. Jadi dulu posisinya waktu KZ itu baru, tandemannya sama Starlet kotak merah 1702 KS itu. Terus gue lupa di medio tahun berapa gitu, Mas Goro itu kecelakaan di puncak. Mobilnya lumayan hancur lah, Starlet kotak. Starlet kotak. Iya, tapi Mas Goro selamat. Begitu mobilnya dibenerin tuh udah problematik lah, kalau hujan bocor, mobilnya juga kakinya nggak pernah beres dan segala macam. Di tahun 93 itu Bapak ada rezeki trade in si Starlet kotak itu sama Starlet kapsul baru. Gitu. Plat nomornya di crossing. Iya. Kalau boleh mundur juga ke mobil ini waktu dibeli baru itu, gue inget karena gue pernah lihat di STNK-nya zaman dulu. Plat nomornya itu sebenarnya 1279 HW. 1279? Iya, 1279 HW. Tahu tuh ada nggak yang pakai plat nomor tuh? Plat nomor dulu bekas nempel di mobil sini tuh. Nah, si 1279 HW ini kemudian digantikan sama 1702 KZ. Gitu. Yang dimana plesetan dari si 1702 KS. Karena udah dipasang di di Starlet kotak. Iya, karena kan sebenarnya inisial Bapak Ibu kan, bapaknya Kusmiati, Ibu ST Bapak Sujono. Jadi di mobil ini bapak gue namanya Zujono jadinya. Karena Z. Iya. Iya. Nah itu mengenai plat nomor itu juga, sorry banget gue mesti flashback dikit. Sebelum Corolla ini dibeli, Bapak itu mobilnya 2 Starlet kotak, dua-duanya 1000 cc XL. Nah itu biru dan merah, merahnya itu 1702 KS, which akhirnya nyambung ke Starlet kapsul yang sekarang. Yang Starlet biru ini dulu plat nomornya 1702 GV. Kenapa GV? Karena yang dipesan hanya 1702-nya. Oh, belakangnya random. Belakangnya random. 1702 ini 17 Februari adalah tanggal pernikahan Bapak Ibu. Iya. Gitu. Nah, jadi Starlet biru ini 1702 GV ini di trade in ke sini. Tapi waktu beli plat nomornya nggak di crossing, makanya dapet 1279 HW. Waktu ada rezeki, Bapak mesen lah 1702 KZ itu untuk ditempelin di sini. Tapi itu kayaknya, gue lupa inget ya, itu sempat ada periode lama dengan 1279 HW itu sih. Jadi ini mobil bukan dibeli langsung order plat nomor
KZ. Udah sempat pakai 12. Sempat random itu 1279 HW itu. Gitu. Baru di crossing dengan plat nomor baru nih, 1702 KZ ini. Order plat nomor baru terus dipindahin ke sini plat nomornya gitu. Oke. Waktu SMP itu tadi sebenarnya yang mau gue ceritain adalah mobil ini pakai Carson Evolution 15. Si Starlet itu pakai Spoke F15. Kan PCD sama kan dua-duanya. Itu di mungkin beberapa minggu sebelumnya habis gue switch, gue sendiri nih anak SMP ngedongkrak satu-satu. Jadi dulu bapak gue ngapain sih lo gitu. Ya udahlah gitu kan. Tapi sini sama ini iya, jadi Spoke F sempat gue tempelin ke sini, Evolution itu gue tempelin ke Starlet, kan fendernya belum dilipat. Evolution itu 15 lebar 7 tuh gue inget tuh, yang Spoke F kan 15 lebar 6. Gesrot di Starlet gesrot dengan suspensi yang mungkin udah meninggal, tapi kita nggak tahu juga kan waktu itu ya kalau suspensi meninggal rasanya kayak apa. Iya. Nah di hari yang mau gue ceritain ini nih, sorenya itu habis gue tuker balik karena gesrot itu, Evolutionnya gue balikin ke sini lagi, Spoke F gue pasang ke Starlet lagi. Gue udah jalan tuh mau ke sekolah, rumah gue dulu di Warung Buncit, rute gue itu ke sekolah gue di Asporbi adalah lewat komplek PLN Duren 3 kalau ada yang tahu. Nah, memasuki komplek PLN tuh, tak. Bapak yang bunyi apa tuh? Oh bunyi apa ya? Gue juga nggak tahu kan ditanya gitu. Si ngerti kan di SMP. Bapak turun, gue juga ikut turun, ngecek-ngecekin segala macam gitu. Iya bapak juga ngeceknya cuman gitu-gitu doang sih waktu itu ya. Kayaknya nggak ada apa-apa, udah coba jalan lagi. Tak. Ternyata belakang kiri belum gue kencengin, Wan. Tak. Copot, beneran copot. Jatuh gitu, tromolnya kena aspal, velgnya glinding masuk got. Tuh gue grounded tuh. Film Dono aja. Grounded gue, asli gue gak boleh nyetir lagi tuh. Mungkin 2 minggu, 3 minggu gue gak boleh nyetir lagi. Nangis gue di rumah. Wah itu sih, gue inget dimarahin ini sih, anjing lah. Nah copot, poin gue adalah bahkan di umur gue yang segitu tuh gue udah ada keinginan buat ngulik-ngulik itu gitu. Yang hasil berakhir di got. Akhirnya mungkin pelajaran besar juga tuh. Iya benar. Terus setelah itu setiap kali masang roda akhirnya gue cari extension 12 meter buat mastiin. Abis itu orang yang buka, ini siapa sih masa ngencengin? Oke, pakai kunci-kuncinya segini, ini nggak goyang ya bautnya. Jadi interest gue mungkin dimulai di usia segituan kawan. SMP lah, bisa dibilang SMP lah. Tapi kalau lo udah mulai dilepas dengan mengendarai mobil ini sendiri, berarti kan almarhum bapak dan almarhum Mas Goro ini, pertama dari almarhum bapak masuk ke almarhum Mas Goro. Ya. Nah, almarhum Mas Goro sudah mempercayakan ke lo nih, ya udah deh, nih lo pakai. Jadi ya itu sih tahun 99 itu masa transisi gue dari SMP ke SMA. Jujur gue juga bukan yang dikasih mobil pakai sih, tapi gue mungkin istilahnya ngerendeng kali ya sama bapak ibu gue. Biar simple, nggak perlu bolak-balik, bensinnya kan lebih irit kok. Pokoknya dengan segala alasan klise lah gitu. Bapak gue juga bensinnya habis lebih banyak, jemputin gue juga nggak masalah juga. Gitu loh. Iya benar. Iya, nah masa transisi SMP ke SMA itu 99, pas gue mau ke SMA gue minta gue pakai mobil. Nah kebetulan di tahun 98-nya Mas Goro itu nikah. Jadi Mas Goro udah tinggal sendiri dan saat itu udah pakai DX FZ 2593 FZ. Jadi Mas Goro udah punya mobil sendiri, bapak juga udah nggak aktif. Ya gue dikasih lah, tapi ya bukan milik gue. Pulang dari sekolah pake juga deh, gitu. Iya, pulang dari sekolah juga ya masih dipakai mungkin sama ibu ke pasar. Ibu juga nyetir soalnya dulu. Oh gitu. Ibu juga nyetir. Sebenarnya waktu gue minta mobil buat gua SMA itu gue mintanya Starlet karena kan lebih baru, lebih fiturnya lebih banyak. Iya, kayak gitu. lebih cool lah naik Starlet, tapi nggak boleh gitu. Gue dikasihnya Corolla. Ya waktu itu sih kesel juga. Kasihnya mobil jelek gini lagi gitu loh. Ada rasa kayak gitu. Kalau sekarang ya lu gitu nyesel. Tapi dulunya waktu banyak mobil jeleknya nggak power steering. Enggak ada yang KS juga nggak power steering nih. Iya. Ya gitulah, mobilnya mobil yang lebih tua dan lebih jelek gitu loh. Yang dimana Starlet saat itu lagi jadi highlight. Lumayan. Kondisinya kayak gimana, Day? Kondisinya
nggak bisa dibilang bagus juga sih karena berarti sudah 10 tahunan lebih setelah 87. Bapak beli dong. Iya 12 tahun ya. 12 tahun ya. 12 tahun. Iya. Mobil ini tuh dulu waktu gua kecil itu SD, bapak masih suka pulang kampung, keluarga itu di Jogja, Semarang gitu. Ibu juga keluarga kan di Kebumen. Jadi sering dipakai keluar kota yang bikin mobilnya kilometernya juga banyak. Kilometernya banyak dan harus gua akui anggota keluarga gua juga bukan yang super apik sama mobil gitu loh. Jadi adalah kesenggol motor cuman dibawa ke ketok magic seadanya gitu-gitu tuh ada. Seinget gue sih dari gue pakai tahun 99 itu bumper depan tuh keriting dah. Itu hal yang paling mengganggu gue dari awal banget sebenarnya. Di gimana ya benerin ini gitu loh. Bumpernya udah keriting, body panelnya udah banyak dent segala macam, mobilnya juga nggak pernah dapat perawatan, Wan. Jadi jamurnya parah sekali. Mobilnya udah warna ungu lah waktu itu. Kaca film nggak pernah diganti. Ungu juga dong? Ungu dan mozaik gitu, udah pada mengkeret-mengkeret. Jadi kenapa gue kayak dalam lukisan? Iya ngeliatnya tuh nggak enak gitu. Kayaknya nih ganggu kok buat keluarga gue, enggak ya gitu loh. Tapi sebenarnya semua itu dibalik itu sih gue cukup yakin budget wise lah, alasannya budget udahlah ini masih fungsional gitu loh. Masih bisa dipakai, udah lo pakai aja dulu. Mungkin gitu. bagi bapak ya itu hanya masalah estetika. Betul. Nggak mengganggu juga. Masih bisa diandalkan lah mobilnya. Iya. Iya kondisinya gitu, jamuran, terus joknya disarungin, setirnya disarungin. Jadi selain joknya disarungin, jok supirnya tuh ada pad yang bukan bindi-bindi kayak belendung-belendung gitu loh. Tau nggak sih lo yang ditaruh lagi di atas joknya? Iya. Yang cuman L gini nih, terus diikat ke belakangnya. Iya gitu-gitu. Nggak kayu kan? Nggak. Kan yang kayu dah. Tapi yang lucu si cover setirnya yang bikin ibu gua ngejahit sendiri. Ibu kan ngejahit. Oh iya bener. Ibu ngejahit. Itu ngejahit sendiri, beli bahan, beli cover setir dulu, tapi didedel karena menurut bapak bahannya nggak ada yang bapak suka. Bapak beli bahan sendiri, kemudian ibu ngejahit di cover yang udah jadi, ngambil rangkanya gitu kurang lebih gitu. Nah dulu itu waktu gua pakai ke sekolah, si padnya jok supir sama sarung setirnya tuh gue copot, Wan. Gue taruh bagasi karena gue tensin kalau datang ke sekolah dengan ya meskipun orang semua orang gue tahu itu mobil bapak gue gitu ya, tapi terlihat kayak anak muda dulu dikit gitu. Tapi itu sarung joknya masih terpasang. Jadi sebenarnya gue gatel banget. Mau lu copot? Pengen, cuman belum berani lah. Tapi kan susah juga nyopotnya, memasangnya juga ribet juga jadinya. Joknya mesti dikeluarin dulu dari mobil. Iya. Itu gitu tuh. Jadi pakai sekolah, copot dulu pagi-pagi itu gue keluar rumah agak jauh, berhenti dulu, copot-copotin, taruh bagasi ke sekolah. Nanti sebelum pulang mesti pasang lagi karena begitu bokap pakai itu kan mesti ada. Harus ada. Iya, ngapain dicopotin? Iya, malah jadi airnya nggak dikasih bawa lagi. Bener, gitu. Gue adalah tengsin-tengsin sama mobil ini adalah seneng pakai mobil tapi malu mobilnya jelek gitu tuh ada rasanya. Iya. Tapi benar sih, karena kan kita juga belum ada power buat ngapa-ngapain belum. Udah dikasih mobilnya udah bagus gitu. Belum. Itu tuh gue aja pernah, jadi di komplek gue itu rata-rata angkatannya se-Mas Goro atau lebih muda, tapi semuanya itu lebih tua dari gue. Jadi di komplek itu tuh udah banyak lah yang main mobil dulu. Gue ingat banget ada liftback merah, plat nomor belakangnya LG 1889 kalau nggak salah. Mas Yudi namanya. Itu udah pakai 8 hole. Terus setirnya udah ganti Nardi yang palang 4 gitu-gitu. Saat itu kan maksudnya bukan paling populer sekali lampu yang putih itu di orange-orangein pakai Yamaha orange. Iya benar. Nah gue pengen banget lampu senja gue orangein. Gue bilang sama Mas Goro tuh gue dimarahin. Udahlah lo terima aja mobil apa adanya. Lo ngapain sih masih mau rubah-rubah gitu. Padahal dia juga kalau bikin ganti velg ya. Ganti velg gue minta sama bapak gue itu gue. Iya. Tapi udah lo nggak usah deh. Iya nggak usah yang aneh-aneh lah. Udah karena pakai mungkin aja. Mas Goro pun melewati fase yang sama dari kayak lo. Bisa jadi. Iya kan? Iya. Udahlah. Lo gampang banget banget. Iya. Gue yain gitu. Ya kan gue bikin susah dulu dah. Iya. Berarti itu adalah komplek yang Pak RT-nya waktu itu kita datang. Iya, waktu itu saya datang siang. Datang ke sana siang, sore, siang Andi. Iya siang. Gue ngakak banget. Orang masih siang jam 1.
Sore Pak. Itu tuh bengong. Siang Adi. Soalnya lagi bengong. Gue lihat lo dalam mobil juga bengong. Kenapanya gue nggak tahu. Bengong di pagar. Jadi ngetok nih tek kan bengong ya. Tak begitu akhirnya keluar tuh kaget. Sore tante. Siang Adi. gua di mobil ngakak. Ada. Dikoreksi. Aduh. Masih siang, masih terang. Pelanggang keluar. Sore tante, siang Adi. Iya siang tante. Gua ngakak aja. Lagi bengong biasa lah. Bengong mulu kerjaan. Nah itu rasanya jadi influence juga Bang, komplek gua. Iya. Komplek gua in general. Komplek gua tuh soalnya cuman ada 32 rumah, semuanya saling kenal karena kan itu berawal dari rumah dinas yang dijual ke pengguna. Gitu. Bapak tuh waktu itu kerja di Pelita Air Service. Jadi satu komplek tuh kita kenal semua. Jadi semua yang main mobil ya gue bisa tanya-tanyain gue sebagai bocah gitu loh. Iya. Nah itu gue dipanas-panasin juga sama senior-senior di komplek. Udah mobil ceperin aja gitu. Wah nggak berani mas. Belum berani kan. Tapi gitu. Dari kapan Day sampai itu kan baru interest kan? Iya. Dari kapan lo berani buat kayak atau mendapat kesempatan buat kayak ya udah deh boleh nih kayaknya nih dikutak-kutik sedikit si gua KZ. tuh Sedikit ya, ini kan udah terlalu banyak ya kalau sekarang ya. banyak. Gua tuh kayaknya SMA kelas 2 menuju kelas 3 gua sekali memberanikan diri lah. Jadi tetangga gue ada velg DTM Fin, DTM yang jari-jari 16 dengan ban 19550 Goodyear Aquatred tuh masih inget. Ada V shape gitu. Itu bannya udah agak botak, nganggur di garasi. Gue tanya gue boleh minjem nggak? Boleh. Gue pakailah ke KZ. Gue nekat tuh gue ceperin. Tapi per standarnya nggak gue tak-atik, jadi gue juga kayaknya ngambil limbahan per dari tetangga gue apalah gitu. Kebetulan bengkel langganan gua itu, bengkel langganan keluarga gua deket sama komplek. Oke. Waktu itu gua memberanikan diri untuk nyeperin tuh. Satu pagi gua bolos sekolah ke bengkel depan kan goblok ya. Ini nggak ketahuan ya. Bengkelnya baik, ini nggak ada yang ngadu. Karena bapak juga nggak mikir kali, ini mau cabut ke bengkel lah. Ngapain cabut ke bengkel pagi-pagi? Nah itu gue ceperin, pulang bapak gue murka lagi tuh. Gue sempet ada masa gue nggak boleh pakai mobil lagi karena dimarahin itu. Karena mobilnya jadi nggak enak kata dia. Lo ngapain mobil biasa dibikin jadi nggak enak? Iya benar. Gitu. Iya udah mobil normal nih. Mobil normal. Jadi pada prinsipnya SMA gue sempet lah ada rebelliusnya gitu. Sikat aja deh gitu. Tapi itu nggak berlangsung lama. Habis itu ditinggiin lagi sama bokap. Bokap lu nih yang jalan. Bokap gua, iya. Dan velgnya itu ditanya velg siapa nih? Minjem, dibalikin juga. Oh iya. Jadi balik lagi pakai format Carson Evolution lagi itu. Ya Allah, Evolution lagi. Ya, mungkin nih, ntar gua kasih fotonya kan yang selalu gua post karena gua fotonya cuma punya itu. Gua ada dengan seragam SMA. Itu saat itu. Itu lagi ceper mobilnya. Oh itu hari itu. Iya. Tapi lagi nggak pakai si DTM-nya. Oh. Gitu. Oke. Nggak, itu kayaknya juga ada deh. Gue lupa inget ya karena udah lama ya. Tapi kayak itu ada ditinggiin terus jeda berapa bulan ceperin lagi gitu. PR masih ada soalnya. PR masih ada. Tolong simpenin Bang. Iya. Bahkan yang kedua kalinya itu gua ngerjain sendiri di rumah waktu Bonyok tuh lagi keluar kota sih seinget gua. Nggak ada orang di rumah. PR. Iya kan gua nggak ada tracker jadi yang depan tuh gue injek sama gue pakai extension gini karena kan gue udah lihat waktu dibongkar di bengkel pernya bisa mental. Jadi waktu gue bongkar sendiri itu gue udah tahu pernya akan mental. Sit. Oh, belum. Angkat lagi, masukin lagi, klek. Sampai tang. Pasang kalau per pendek kan lu bisa pasang sendiri. Iya, itu kan yang kejadian di kakinya Andika. Iya, Andika kan gue kerjain Andika sendiri di sana. Kena kakinya. Waduh, udah sakit banget kaki gua. Potong. Gimana ya? Segini, lu bawa tukang las. Yeah, spidolin doang, sok jago. Segini, bawa nih ke tukang las potong. Ngadep gula. Mulai gini. Jadi gua mobil gua dangak kasih kagak. Wang dangak banget, Wang mobil dangak. Ya pas datang, ya mobil gua kagak. Cakep.
nggak bisa ditinggiin. udah dipotong. Mau gimana? Kalau bilang dangak. Soalnya depannya juga udah nggak bisa dipendekin lagi gara-gara travel udah habis itu mobil dia. Makanya rasanya, udah bencana banget. Tapi dengan gagahnya. Kampera, nggak usah dilanjutin lah. Bukan jalan, Kampera. Ribet dah. Itu berarti percobaan pertama lu sebelum akhirnya percobaan di Andika tuh ya? Iya, tapi kan di Andika gue udah kuliah, jadi gue udah tahu lah. Itu bahkan mobil gue sendiri udah gue bongkar ratusan kali. Jadi Andika ada percayanya? Ada, karena gue udah kelotokan kan, bongkar Corolla kelotokan gue. Iya, udah. Jadi itu SMA lu awal tuh deh itu. Awal bisa dibilang awal lah. Mulai itu kan masih kayak bisa dibilang Bapak. Oh sorry, waktu nyeperin itu itu akhirnya gua Yamaha Orange cuek. Gua udah mulai durhaka lah pokoknya. Udah mulai beli cat ya? Iya, udah. Yang satu lebih orange dari yang satunya. Karena nggak tahu berapa layer. Iya, yang satu soalnya lo masih hati-hati kan. Ih bagus nih. Yang kedua udah pede gitu, kita meler juga nggak diamplas, orang nggak tahu bisa diamplas. Iya, ya udahlah gitu. Ya udahlah. Nggak bakal ngeliat dari satu sisi bareng. Iya, juga. Yang penting berubah lah, tampang mobilnya berubah rasanya. Grill gue hitemin. Itu saat itu kan semua yang chrome dihitemin. Itu kan zaman itu kan. Bener, tapi yang gue cat pakai Pilox hanya grill. Si ini nih sempat gue hitemin juga pakai lakban kabel. Wah, itu juga gue lakuin lagi. Iya, lama-lama mengkurt. Iya. Kok kurang ya? Kok ujung-ujungnya chrome-nya kelihatan. Soalnya pas lu pasang ditarik. Iya, ditarik. Sama begitu udah mengkerut begini kan. Berkibar. Elah ya. Begitu gue dikletek, lemnya kayak anjing. Iya benar. Oh, ada bencana dah. Iya benar. Ya itu benar. Tapi itu benar tuh dihitem-hitemin, benar. Ya kan? Setuju tuh. Saat itu semua yang chrome. Dulu kan ada saatnya yang chrome semua. Aksesoris berbentuknya chrome semua. Bener. Ada saatnya yang chrome itu malah di blackout aja di delete lah. Iya, delete benar. Dihitemin aja nih semua gitu. Nah, itulah saat itulah karena nyetikerin susah, ngecat juga susah bongkarnya, isolasi kabel lah. Nyetikerin kan beli stikernya soalnya. Iya, sama motornya susah dah ya. Kalau isolasi kabel, dimensinya pas. Lebarnya pas, bener. Dikit-dikitin. Pas baru tempel kayak cakep gitu. Dove kan juga cakep kan kalau 2 hari mengkerut jadi kecil. Itu bener tuh. Nah, SMA tuh. Itu SMA lo masih bisa dibilang light atau enggak malah light mode masih light mode masih bisa dibilang ngomong ke bapak segala macam gitu. Nggak ngomong sih. Iya nggak ngomong. Diomongin atau diomelin jadinya ya kan. Nah lu mulai explore banget nih. Lu mulai kayak ya udah nih mobil memang fix lo yang pakai. Nggak ada orang yang make ya. Nah, hasil lu bisa explore lebih dalam si mobil itu. Itu diawali dari mana? Jadi kalau runutannya itu waktu akhirnya gue kuliah, gue banyak ke-influence sama Mas Goro sendiri. Mas Goro ini penggemar velg rally sejati. Velg yang dikumpulin sama dia hanya velg rally, ringnya kecil-kecil. Iya. Jadi ya Compare Rally 14, Potenza Rally 14, Competition R, gitu-gitu gue familiar banget lah gitu. Competition R sempat gue pinjam. NK Sport, ECG2, dan seterusnya. Nah, karena waktu SMA itu gue ada rasa bahwa gue ngedandani mobil diceperin itu gue dimarahin. Begitu gue beranjak kuliah tuh seakan-akan gue merasa gue sudah dewasa. Walhasil mobilnya gue dandanin dengan velg rally. Setelan dewasa. Iya, bahkan pertama kali kita ketemu di Paun kan mobil gue sama sekali nggak ceper. Gue pakai Compare Rally 14 dengan ban 18565 tuh gue ingat tuh. Suspensi juga standar. Hanya mobilnya gue jaga bersih lah kurang lebih gitu. Betul. Gue udah dewasa nih sekarang, udah nggak kayak dulu waktu SMA laganya begitu. Nah gue dan gue udah pakai Recaro tuh. Udah. Iya, orang lain masih pada ngekulitin, maksudnya populernya. Orang lain tuh termasuk gue. Gak enak kan ya? Enak ya? Ini host loh. Saya nggak bilang dia, padahal mungkin ada teman-teman yang lain juga. Gitu. Memang populer sekali. Bodoh. Ngekulitin interior kan dengan warna-warna yang cerah lah, beige, coklat gitu-gitu kan. Nah gue entah kenapa lebih tertarik buat ganti jok depannya pakai jok Recaro itu. Anyway, gue lupa sebenarnya tepatnya tahun berapa. Seingat gue sih 2008-2009 itu ketemulah Mas Wiwit. Waras.
Iya. Dengan Corolla KE 30-nya dia yang berwarna biru itu Sparko 9. Sparko 9 yang lo di mana nanya velgnya Nanya pas velg. lebaran. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau prosesnya adalah setiap kali gue lewat Waras, anjir ini mobil kok keren amat velgnya ya. Karena gitu. kita nongkrong kita di situ. Jadi Iya. Pati Yunus dan Waras itu adalah kalau kalian sekarang kalau kalian lewat Paun, setelah Pati Yunus itu ada warung di sebelah kiri saat mau belokan Betul. ke arah apa SMA-nya? Triguna. Triguna. Nah, itu dulu tongkrongan yang termasuk berbahaya di situ. Bener, senior galak lah tuh. Senior kita di situ. Nah, jadi Tapi karena kita juga ya mungkin kita sebagai junior relationship-nya baik sama para senior yang di Waras itu, kita sebenarnya baik-baik aja sih sama mereka. Kita bisa sowan. Kecuali sebelum lu dia lagi main catur lu klaksonin. Itu udah mulai kurang ajar. Udah mulai kurang ajar. Itu benar. Emang lagi main catur yang dimana orang butuh konsentrasi, dia sama gue. Datang orang main catur, badannya segede Vin Diesel bos. Kalau gua ditabok sih gelap gua 2 hari. Itu pernah ada tawuran dibubarin sama Wiwit, bubar. Bubar lo anjing, bubar lo. Bubar beneran. Anak-anak SMA Triguna gue inget banget sama anak SMA mana gitu. Nah dia tawurannya persis di depan Pati Yunus. Flashnya depan Pati Yunus bener. Yang dimana saat itu hari Jumat malam. Iya, yang dimana mobil rame banget di situ anak-anak semua dan mobil pada banyak yang di luar. Terus di sana pun di Waras lagi rame. Bener. Jadi akhirnya dibubarin sama mereka. Bubar ada yang lo. satu kena timpa sama dia geletak di jalan sama motor-motornya nggak dibangunin. Bener, samperin tipe blak jatuh. Wah, Ditinggal sama teman-temannya. Tinggal. Wah bahaya dah. temennya juga gak ada yang belain. Iya, kan ngeliat gitunya, oh belum dulu gua akan belain. Gelap juga gua 2 hari nih sama kayak temen gua bareng, ya kan. Dan gue liat tiap kali lewat Waras itu ngeliat mobilnya Mas Wiwit ini, entah kenapa velg itu kelihatannya keren banget buat gua gitu loh. Iya. Dan di waktu yang sama paralel gua kan tetangga gua ada Dias juga jadi gue look up ke dia lah mengenai mobil karena kalau lo pernah tahu dulu kijangnya Bowo tuh Granada Red pakai Dekra 18 itu sebenarnya buah kreasinya Dias tuh tapi mobilnya mobil Bowo. Jadi memang secara selera gue look up banget ke Dias. Di rumah Dias itu karena dia pakai VW Golf suka ada majalah VW Performance yang sering gue sebut di mana-mana lah tuh, salah satu jadi influence. Itu kan gayanya pakai velg kecil tapi lebar. Iya. Gua recall waktu ngelihat si Sparko 9 di KE 30-nya Mas Wiwit ini gitu loh. Iya. Nah, kayak yang lo udah tadi highlight di hari lebaran kedua ya itu ya? Iya. H+1 apa H+2? H+1 lebaran. Iya. Nelfon Mas Wiwit kagak pakai maaf lahir batin, nggak pakai minal aidin, nanyain velg. Dimaki dulu lah gua. Anjing gue nelfon gua habis lebaran. Maaf lahir batin. Matiin sama dia habis maaf lahir batin. Gue brengsek. Matiin dulu, telepon lagi Mas maaf lahir batin. Baru nanya velg. Lo dijual apa enggak? Nah, itu zaman itu lu udah pakai Tosco atau sesudahnya deh, gue lupa ya. Enggak, Tosco, TRD Tosco, Toms Igeta itu gue pakai setelah Sparko 9 karena PCD-nya udah 114. Oh iya benar. Iya, gue juga aneh tuh. Lo kan pada mempertanyakan gue keputusan lo kenapa goblok sekali gitu loh. Jadi iya waktu gue kontak Mas Wiwit itu gue nanyain velgnya dijual apa enggak. Ya kebetulan Mas Wiwit kan memang ya pakai jual gitu mungkin ya. Atau dia bilang kalau harga cocok ya boleh aja. Nah itu pokoknya gampangnya nilai gue jual Compare Rally itu langsung bisa untuk nebus si Sparko 9 ini. Gila. Harganya sama. Compare Rally 14.6 ET38 tuh. Gue jual tanpa ban karena bannya akhirnya dipindahin ke Starlet seinget gue. Velgnya gue jual, velgnya laku, gue nggak nambah apa-apa, gue bisa beli Sparko 9 itu gitu loh. Setelah Sparko 9 kebeli, gue juga sebenarnya lost sih. Gue mau ngapain nih ini ya gitu. Pertama, PCD-nya beda. Velg itu PCD-nya double PCD itu 5 114,3 sama 4 114,3. Which gue akhirnya mesti bubut. Karena kalau velgnya gue tambahin 4 cepet lagi kurang bijak kan lo banget. Banyak banget. Kayaknya riskan iya. Pakai itu lo pecah. Nah, gue sebenarnya pertimbangannya waktu itu gini. Mas Goro itu kan karena pakai DX koleksi velgnya 414. Udahlah gue bubut aja 414. Jadi gue bisa ganti velg yang Iya, kalau misalnya gue amit-amit
butuh velg buat berdiri atau apa, Mas Goro ini punya stok banyak gitu loh. Gue bubut lah 414, yang akhirnya jadi pertanyaan lo pada kan, lo goblok banget bubut baut 4 lagi 114 pula anjing. Ya udah tuh, akhirnya velgnya kepasang. Sebelum velgnya kepasang tentu gue mesti cari ban. Ban itu gue juga nggak ada referensi sama sekali kan. Nah, gue waktu itu nyari ban 16 pokoknya. Yang waktu itu nawarin ban akhirnya Jetro. Dia baru beli G8, G8-nya udah ganti velg. Bener. Bannya 185, 55, 16. Bener. Nih ban standar gue lo bayarin mau nggak? Pokoknya harganya cocok gue bayarin. Pakailah tuh 185, 55 itu ke Sparco 9, PCD udah dibubut, pasang. Berdirinya tolol. Tapi waktu itu di mata gue, iya kok anjing keren banget mobilnya. Bener lagi. Wah itu sih anjing bentuknya jelek banget lah. Orang suspensi standar kan sebelumnya gue pakai Comparelli. Iya. Tinggi, ya lebar juga cuma 8 kan si Sparco 9-nya, bannya 185. Wah, itu bencana dah. Nah cuman gue waktu itu anjing keren banget nih gitu kayak. Karena kan perubahannya signifikan kan? Signifikan sekali. Dari velg rally ke velg tripis gitu dengan ada bibirnya, wah bener, gitu. step-lip gitu, bannya juga narik kan waktu itu kayaknya nariknya spektakuler gitu. Sekarang sih apa lo ini pakai ban standar G8. Nggak narik, lebih ke panjul bannya. Iya, panjul dong tinggi. Narik ke panjul. Air putihnya man. Oh iya. Oh, bener ya? Gue lupa tuh tahunnya tapi seinget gue sih 2008, antara 2008 ke 2009 man. Iya. Sorry ini Aikosnya kayak puntung karena saya sebenarnya disumbang sama videografer nih Mas Adi. Saya nggak punya teriak. Lo abis itu beli bannya Jetro, terus lo pakai dalam keadaan seperti itu tuh ya? Iya, terus per standar ada waktu itu ya? standar. Gue mulai nyeperin pas gue udah beli T1R 185 gocap. Iya, dan hari-hari itu sih gue tiap hari sama dia. Asli. Kemana? Ini udah ini nih, belum kan? Oh udah. SMS tiap hari, SMS waktu itu ya? SMS masih. SMS? Ya, atau gua nggak tahu Ibadi? waktu itu lo yang ngajarin gue Ibadi kan. Gue kan nggak pakai Yahoo Messenger. Orang gue inget banget kok. Gue Yahoo Messenger tuh ngasih tahu itu Rizwan. Terus gue kalau chat Rizwan gitu kan buzz dulu di buzz dulu kan. Buzz. Wah lagi di mana segala macam. Gua tuh kalau mau sign off nggak bilang, jadi kayak wah ntar ketemu di mana sign off gitu. Terus dia marahin gua, lo kalau sign off bilang lah gitu. Kasih tau gua dulu kalau lo sign off. Jadi gua nggak tahu nih di mana ya, nggak bisa dihubungin kan saya. Gua masih pakai laptop internetnya dial up. Iya. Iya kan? Dia gua ajarin, gua yang ngasih tau dia tentang Yahoo Messenger, dia yang bikin gua Facebook. Oh iya Facebook lo. Jadi gua nggak pernah mau bikin Facebook saat itu. Friendster apa Facebook ya? Facebook. Ya? Friendster udah punya. Gua mau tuh, dipaksa gua bikin. Kayak lagi makan. Iya gitu lagi makan ada laptop nih sini, ini gue bikinin di sini langsung karena gue bilang gua mau gitu. Gak, gue bikin ini biar kita bisa wall-wallan, biar kita bisa komen-komenan. Nah, dibikin lah, paksa lah. Sama dia ada Jetro segala macem lah, tuh ada anak-anak lah rame lah. Gitu. Ya, gue masih tiap hari tuh, jadi gue tahu banget tuh perkembangan. Lu tuh Abu Serin tuh ya, seringnya ya? Iya kan? Iya kan? Iya. Lo nemenin gue tiap hari karena gitu. Iya. Ya rute sekitaran situ, atau kalau udah mulai sore nih si kampret ini, Wan jalan kemana? Jalan aja. Belok kiri macet nih. Kanan. Perempatan mana nih yang macet? Kanan sama lurus kanan kiri. Kiri. Nembus kota. Jauh. Gitu. Di mana? Google Map orang ada. Nggak ada. Suka nyasar dulu. Iya, ini mana? Tahu deh. Itu lurus, nggak bakal nyasar masih di Jakarta ini. Muter aja. Udah gitu tuh kerjaannya. Melihat bengkel-bengkel ataupun barang-barang aneh. Bener. Dulu suka ke toko JS juga tuh di kota. Toko yang kayak tua gitu kan. Toko yang dimana motor gue dipinjam sama dia itu adalah perjalanan terjauh motor gue. Terjauh motornya dia, Satria FU baru tuh lu beli ya? Iya. Lu pakai kemana ya? Ke kota? Gue belum pernah pakai ke kota. Lu yang udah pakai ke kota. Itu aja gue yang sadar kalau tuh kalau tuh motor jalan jauh suka mati-mati. F1 kan kalau jalan jauh kan suka, maksudnya lagi idle lampu merah kadang-kadang suka plek mati sendiri. Nyala lagi. Dia ngomong sama gue,
Motor lu suka mati-mati ya? Kagak. Gua nggak pernah. Kagak nggak pernah. Iya, gue pakai. Lu pakai mana kota? Setan udah gue yang belum pernah pakai. Sekali waktu gue minta anterin Rizwan naik motor itu boncengan berdua tuh ke kota juga. Jadi ke kota itu, ke toko JS itu, dulu dia punya stok Dop NK banyak banget. Iya. Nah, gue sebagai pelajar dulu suka beli beberapa set, gue jualin lagi gitu. Nah, waktu gue anterin itu di lampu merah mati. Jadi gue bilang, gua kata juga apa? Iya lagi kata dia juga apa? Dia juga nggak tahu malah. Karena itulah awal dari gua bisa dibilang belajar jualan. Karena dia yang ngomong, nih untungnya lumayan, udah lu cobain deh dari barang apaan kayak lu jualin. Apaan dah barang yang gue jualin? Dulu lu ikut gue dah. Dia dari mulai dop, dari mulai apa, ngulik sama dia nih. Iya, ke toko-toko yang dimana orang nggak tahu ya. Dulu ke Taman Puring juga kan, nyari-nyari, lihat kios-kios. Kadang ada grill apa, iya, gitu. Setir gitu-gitu iya, tuh. Setir. COD-nya biasanya di Dutamas. Dutamas janjiannya. Dutamas kan catwalk dulu. Iya. Nggak ada urusan juga lo ke Dutamas, muter dulu. Muter 3 kali harus keluar lagi. Muter. Bener. Naik ke atas. Parkir kalau bisa dari mulai naik langsung ada mobil di situ. Iya. Langsung ada di situ. Jadi cari parkir yang prime. Iya. Tanya ngapain? Nggak ngapain. Makan dong di atas. Udah di situ nongkrong. Saat itu Sparko 9 masih lebar 8. Masih lebar 8. Nah itu lanjutannya itu ya mungkin udah mulai banyak referensi, udah mulai sering banget main sama Mamat juga kan. Iya. Itu akhirnya gua ganti ban tuh Toyota 1R dulu kan, 18550. Nah itu ngerasa stretchnya bagus dan udah mulai nyaperin. Karena waktu itu bokap juga udah nggak terlalu protes mengenai mobil yang mau diapain gitu loh selama masih mobil. Selama masih berbentuk mobil. Iya, selama tuh mobil masih pulang kayak udah lah gitu loh. Nah itu mulai caperin. Nah itu sih sebenarnya proses eksplorasinya agak mulai menggila start dari situ sih. Banget. Kalau bisa dilebarin lagi bisa nggak? Dilebarin lagi bisa nggak? Gitu. Akhirnya kayak pralon. Jadi kayak terowongan. Iya, palang velgnya kagak kelihatan tuh. Jadi gue nanya sama Mamat, velg ini bisa dilebarin nggak sih? Nah dia waktu itu bilang ada nih barrelnya, waktu itu bahasa dia barrelnya kalau mau diganti jadi lebar berapa, gue tanya. Jadi 10,5. Iya. Oh jadi dah kita jadiin. Itu aja bego sebenarnya. Jadi velg itu dilebarin dengan cara barrel ketemu barrel, which bannya itu nggak bisa dipasang di mounting biasa tuh nggak bisa. Jadi bannya mesti diselipin ke tengah dulu, barrel sama barrel ketemu, dirakit, sealernya juga bannya digini-gini, sealer gitu, dipompa. Jadi kalau bannya meledak kagak bisa keluar dari velgnya kecuali velgnya dipisah lagi. Barrel ketemu barrel tuh ya? Barrel ketemu barrel, kagak bisa bannya dipasang, nggak ada cedokan yang buat nyelip buat itunya. Gigit, iya. Nah itu jadilah 10,5. Ya mulai gila lah dari situlah pokoknya. Mulai. Dah, ngebul, biarin. Lu biarin ngebul, burn baby burn dulu. Wah Allah itu sih, dah buat karet dah di dalam, biarin nggak apa-apa. Cuek aja bro, dulu kayak Gusto tuh keren banget, bener deh. Rusak semua mobil lah. Dan di spacerin mulu, pokoknya biar makin keluar kan. Kurang mepet, spacerin lagi kan, kurang mepet. 10,5 belakang, depannya berapa ya? 8. Kan bego banget tampangnya. Ntar gue share lah fotonya lah, ada tuh. Dan sedangkan mobilnya gerak roda depan. Depannya itu 8 pakai 185 gocap itu, belakangnya itu 10,5 pakai 20545 16. Wah, astaga. Wah, nariknya sih spektakuler lah. Bener. Iya, tapi bahkan tapak ban aja masih keluar dari fender, jadi sisanya di luar. Tapak ban dan saya bibirnya di luar. Dulu ada katanya gaya gitu maxi flash ya, dulu ada turunan-turunan gitu. Tapi kan ngomong-ngomong ini berarti sebenarnya yang bikin kita juga makin eksplorasi mengenai velg lebar ban narik itu Hella Flash kan jadi tren. Iya, saat itu ya. Iya, di Amerika ada term Hella Flash itu yang zaman dulu itu orang submit mobil yang ya kalau sekarang istilah stance kali ya, stand-standsan itu kalau mereka suka sama berdirinya approve. Iya, Hella Flash approve. Yeah. Dapat gitu. Itu stiker. Stiker waktu itu sebenarnya dibawain nama Doni Melotot alias Doni Nugroho. Iya. Kalau ngomong mata lo pedes. Don. Gitu. Dikit sempet di Mamat
Adu tatap-tatapan. Iya, gua kuat-kuatin nih. Oh, gua nggak kuat. Wan lu lihat nih, gua ngobrol sama Doni, gua liatin matanya mulu nih. Set. Gua kuat. Gua nggak kuat. Mas Doni sehat, Mas Doni ya. Sehat ya. Mas Doni melotot. Oke. Aduh tatapan anjing keluar air mata, dia nggak keluar air mata nih. Wah, kuat dah sama dia dah. Ternyata emang default ya kan dia. Oke. Oh iya, saat itu dia main jazz. Main jazz, dia pakai BBS RS 1689. Betul. Iya, GE itu ya. GE. Iya, dan dia emang udah mulai ganti lampu fit. Iya, terus dia pinter. Dia sebenarnya nggak ganti, dia tukeran sama orang Amerika. Iya, karena orang Amerika pengen lampu lokal. Lampu lokal. Iya. Kalau Amerika pengen lampu lokal, kita pengen lampu Amerika. Iya. Tukeran, pinter emang gitu. Tapi yang hebat berarti dia udah korespondensi dari dulu. Betul, iya. betul. Udah korespondensi. Ikuti sama Faisal. Bener. Kalau Faisal juga pol-polan sih. Iya, pokoknya kalau Doni masuk. Iya. Masuk. Mobil gila, makanya gila juga ya kalau Faisal. Udah klop dah tuh. Bener. Itu 10,5. Berapa lama deh saat itu ya? Kayaknya utengan bulan, nggak nyampe setahun ya. Gua ya butuh waktu beberapa bulan untuk gue sadar betapa tolol ya mobil gue ya kan. Gila, dari kemarin sih dari itu, wih lu lihat dong dari belakang, gila itu mulai dari belakang ganggu ya, lama-lama ya kayak keluar banget karena keluar banget nget ya lu lihat lah nih fotonya gue insert itu apa namanya perubahan dari si 8-10,5 menjadi lebih sopan di term itu ya deh yang saat ada si TRD. Iya, gue pakai Tom Sigeta, pakai TRD Tosco yang gue memaksa diri bilang kalau itu keren, ya itu di masa bahwa Sparko 9-nya gue rubah lagi. Ya dirubah lagi kan? Dirubah lagi, jadi berapa tuh? Jadi 89 ya? Sparko 9 itu kan formatnya apa namanya, tripisnya itu face-nya taruh di depan. Iya betul. Waktu itu akhirnya barrel yang lebih lebar dari kedua. Itu kan 10,5 itu pertemuan antara dua barrel tuh. Nah barrel yang lebih lebar itu gua pasang, gua rakitnya dengan cara face-nya gue jepit, lipnya gue taruh luar. Oke. Gitu, jadi lebarnya 9. Sebenarnya waktu gue hitung, Mas Hadi si Star Velg tuh ngitung, sebenarnya lebarnya 875. Itu Mas Hadi Star Velg itu, lu kalau tiap hari ada kesana pasti ada anak-anak. Pasti. Ih, anak-anak itu gue juga bingung ya, saat itu kita ngapain ya kenapa ada di situ mulai? Dagang velg juga kan, Wan? Iya, kita nyari velg yang kondisinya nggak terlalu baik, bawa ke Mas Hadi buat disegerin, terus mungkin dipakai ke mobil sambil pakai jual. Seinget gue sih atau Mas Hadi punya lagi velg stok gini, kita yang jualin gitu. Saat itu ya teman-teman ya, tidak ada kepentingan lain yang lu cari duit ya untuk mobil dari apa lagi? Ya dari mobil ketemu mobil lagi, jadi urusannya itu terus. Aja. Jadi kalau ngomongin masalah urusan kita dulu besi mulu, iya besi karet, iya karena bener. Memang tiap hari lu ngobrol, tiap hari ketemu teman-teman, bener-bener tiap hari ketemu ngomongin itu lagi mobil lagi. Ini apain gini. Tapi jadinya ya explore-nya jadinya dari banyak orang gitu loh. Bener. Sebenarnya dari mulai ngerubah-rubah velg itu konsep offset tuh kita mulai aware. Iya. Ya kan. Dulunya kan nggak tahu offset tuh apa sih, ngitungnya gimana sih jatuhnya terhadap mobil kalau offset segini nggak tahu naker-naker gitu nggak tahu. Gimana kira-kiranya kayak gimana. Iya. Nah itu begitu mulai ngerubah-rubah velg tripis dan segala macam, mulai aware sama offset itu kan. Betul. Saat proses pergantian si KZ itu dengan velg lebar 89 itu, Aldi sempat pakai velg 13 Toms Igeta sama TRD Tosco sama yang kita ngesot di kesehatan BBS. Itu BBS RS BBS 13. Gua nggak yakin BBS Jerman tahu kalau pernah ada 13.7 kalau BBS RS. Tapi kalau BBS itu mereka masih gold, Gold. Iya kan, ada dopnya. Iya. Saat TRD Tosco itu velgnya kebayangnya teman-teman, mobilnya hitam. Gue pernah ini juga Wan, BTW. Waktu Sparko 9 masih normal, ceritanya ganti suasana. Tuh karena PCD 414, dulu gue ada dagangan sama temennya Mas Goro tuh NK Blimbing.
Jadi gue beli satu set 6, beli satu set lagi 7, kita kawinin. 67 jadinya. 67. Iya. Satu set dipasang di DX biru yang nggak pakai plat nomor depan, yang kalau datang ke New Face si Dimas, Mas Dimas tuh ngomong masih dapat aja DX baru kagak ada plat nomor. Padahal bracketnya buntung aja, jadi plat DX nomor baru itu ya gue inget banget, jalan sama bapak. Ih, kita pernah jalan sama bapak ya naik DX biru. Iya, ya lo mau gimana pak, mobilnya pak? Tapi bau budak. Gue ngomong bau budak, berarti kalau budak bau DX, apa DX bau budak? Itu kebalik. Aduh, DX-nya emang kayaknya dapetnya setengah bangke dulu tuh inget gue ya. Itu temen Mas Goro tuh, Mas Ponco tuh. Iya benar. Iya, Mas Ponco. Udah lo pakai aja DX-nya nih gitu. Kalau ada yang mau jualin aja. Pakailah dia Setengah bangke terus di beres-beresin seadanya. Baunya masih bau mobil lama diem nggak enak gitu kan. Ajak bapak pergi, tanya gimana. Gue di belakang dengan Adi karena mungkin Mas Goro udah lama, bapak udah lama nggak naik DX, pengen reminiscing nih pakai DX gitu dengan kondisi yang mungkin bisa dibilang sudah habis dirapihin nih. Iya, cerita aja. Iya kan, jalan bertiga, gue di belakang. Set, gimana pak? DX pak? Ya gitu aja, tetap aja bau budak. Gila gue ketawa ngakak banget, gue di belakang bau budak. Lu kebayang nggak lu bau budak? Gue bilang, dah ini bau budak banget gue kayak gini. Jadi berdua. Sebenarnya PA gue ini dari bapak gue juga ya. Jujur. Bau budak tuh statement dari mana ya? Iya, makanya gue pikiran deh. Bau budak. Dah ini bau budak berarti bau kayak gini. Jadi kalau lu berarti bapak gue pernah interaksi sama budak ya? Tahu. Begitu masuk baunya kayak gue inget ya waktu interaksi. Dan saat itu tuh ya pakai si Tiardi itu. Tiardi, benar. Tiardi hitam, tengahnya bibirnya polis, tromolnya hitam dong saat itu. Benar, tromol hitam. Jadi kayak lo kayak pakai tromol doang, dipakein bibir velg, terus dipakein ban, terus gini dari jauh sini mas. Dah jelek banget deh. Lu lihat dari sini, dari agak jauhan sini. Tuh, keren kan? Keren. Gimana? Kagak. Tau jelek dah, ngapain sih? Gue maksa banget tuh keren, kagak keren. Abis itu ganti BBS karena saat itu BBS lagi semuanya BBS. Iya, benar. Semua dipakein BBS. Dia pakailah tuh 13. Saat itu di Bintaro udah tuh arah. Ban bekas tuh, ban vulkanisir, ban bekas. Ban vulkanisir bener. Bukan ban bekas, udah ban bekas. Iya, vulkanisiran pula. Jalan lah di satu arah, kalau teman-teman yang rumahnya di Bintaro tau lah di jam 5 ke atas tuh Bintaro masuk ke dalam tuh satu arah. Saat itu gerimis. Iya. Bener ya? Iya. Dengan ban vulkanisir karena saat itu tuh perempatan lagi rame-ramenya. Kita tuh kalau malam hari Jumat nonton drifting lah di sana. Bener. Itu salah satu inspirasi gue melakukan itu juga sebenarnya. Inspirasi itu kan. Orang-orang perempatan pada drifting. Kalau teman-teman tahu di masuk kesehatan, abis itu ada tikungan es, abis itu belokannya depannya rumah gue. Emang mau ke rumah lo kan waktu itu ya? Manterin lo pulang kan? Iya. Saat lo lihat nih, kalau panas kagak bisa ngesot. Ini kan hujan gerimis, kita kesotin aja. Jangan Dai, jangan. Udah belok kanan deh, tarik rem tangan, mobilnya putar balik ke arah sebaliknya. Terus mobilnya mati nih. Waduh, gue bilang ada mobil dari depan. Dai gimana Dai? Habis itu dengan aja dia ngomong gini, 2 arah kan? Apa lu 2 arah? 1 arah. Gue bilang kita kemana? Kanan, belok kanan, masuk gang tuh. Jadi orang ngapain sih? Tarik rem tangan dikit doang tuh, cas. Mobilnya cas gini. Terus satu arah kan, jadi pada berhenti tuh cas. Gara-gara kita ada gini. Gue bilang sama Rizwan, Wan ini 2 arah kan ya? Apaan 2 arah bego? Belok. 2 arah. Dia langsung kabur ke rumah Rizwan dah. Gila loh itu, dan itu nggak malam teman-teman. Sore. Iya. Jadi masih terang gitu, orang masih pulang kantor kayak, ini orang ngapa? Sore-sore putar balik tuh naik itu. Setelah itu barulah Adi mulai setelannya lumayan dewasa dengan 16 itu. Iya lumayan rebel lah ya kan. Iya. Jadi velgnya itu jadi 89 ya, kita anggap aja 9 ya. Lagi-lagi faktanya tuh 875. 1689 udah mulai banyak referensi ban juga. Waktu itu gua pakai Falcon ZE 512. Karena nariknya paling cakep, 19545. Betul, karena kalau Falcon dindingnya lebih tipis. Lebih tipis, nariknya jadi seksi gitu. Bener. Nah gue pakai Falcon tuh ZE 512 itu, seinget gue ya ZE 512.
dan mobilnya udah diceperinnya udah tahu maunya gimana. Jadi belakangnya tuh pinggul bannya udah masuk, udah deket bibir gitu, depannya masih yang bannya masuk dikit. Dari situ ya udah banyak ngurusin setup lah, jadi kayak ini kayaknya depannya dikeluarin cakep nih, pasangin spacer, meskipun masih spacer universal gitu. Tapi yang penting nyetel dulu. Udah nyetel. Pokoknya setiap hari ada aja yang dilakuin teman-teman. Kalau nggak ke tukang per, nyetel dulu masih di Panjang Gandaria ya kesana ya. Udah Midun. Ya antara Panjang atau Midun lah. Yang Gandaria tukeran permen tuh kan saya. Iya itu ada Panjang. Itu gue jemput lo. Iya. Lo lagi ngurusin di Panjang. Oh bener. Gue jemput lo. Oh iya, mobil gue di situ. Iya, sama mbaknya gue jemput lo. Iya bener. Iya. Sama mbaknya jalan makan permen, tukeran permen tuh. Goblok. Nah saat itulah tuh mulai explore tentang, benar kata Adi, tentang gimana caranya semepet mungkin, gimana caranya mobil tuh berdirinya enak mulai. Iya, udah mulai ngatur travel suspensi dengan stopper. Iya. Ya itu emang sama sekali nggak sophisticated, tapi udah mulai aware sama gitu-gitu gitu untuk gak gesrot nih mesti di stopperin nih gitu, stoppernya berapa tebelnya segala macam udah gitu-gitu. Tapi itu jadi pembahasannya jadinya lo jadi benar-benar ngerti tentang teknisnya, Dai. Kurang lebih. Iya, teknis mulai mendalami lah. Mulai ini gimana cara bikin cambernya, gimana cara bikin camber kan, baut atasnya ganti yang kecil, gitu-gitu tuh ngulik banget teman-teman. Jadi beberapa kali tuh main ke bengkel nanya ini gimana caranya, ini gimana caranya, gue maunya kayak gini, gue maunya gini. Bener. Karena urusan itu. Selalu itu obrolan malam. Selalu lah, late night talk men. Berarti pas pertama kali nongol si setelan itu 89, lama tuh dah ya? Lama, kalau itu lama. Lama makanya ya? Lama. Dan nggak pernah ada perubahan signifikan sih kalau dari situ, karena saat itu gue ngerasa udah satisfy banget lah sama berdirinya. Iya, itu dibikinin video sama Ilham kan. Benar. Yang kita kesentul tuh. Iya. Lagunya Zin and Kemian. Iya, oh iya. Iya, itu videonya tuh. Habis itu baru video sama Dodi. Iya, benar. Setelah itu kan? Ganti velg kan. Setelah ganti velg, benar. Nah, setelah lo pakai Sparko 9 yang lumayan lama ini Dai, kan akhirnya explore lagi. Setelah itu baru pakai. Sebenarnya explore-nya juga gara-gara suatu hari gue dapet info dari Mas Eca kalau Mas Rifat nawar velg gue buat i86 nya dia. Oh, bener. Iya, dia ada i86 buat drifting. Betul. Lagi nyari velg 414 yang lebar. Iya. Maksudnya nggak terlalu lebar tapi berbibir lah gitu. Nah itu singkat cerita, setelah nego, velg itu laku ke i86 Mas Rifat itu. Tapi waktu itu dia request buat dibikin 8,5 rata, which balik lagi pakai barrel lama. Jadi kita kan 89 itu 8-nya masih asli. 9-nya ini pakai barrel yang lebih lebar setengah inci. Sebenarnya pengurangan 0,25 itu karena 0,25 ini mukanya dipapas biar outer lipnya itu bisa kepasang, ngesok ke face-nya gitu. Nah, waktu itu lakunya sama Mas Rifat, dia request buat jadi rata tapi celong banget. Alhasil gue balikin yang 9 ini, gue pakein barrel yang lama dengan format face tetap kejepit, tapi gue reverse. Gue balik, barrelnya ada di luar. Iya. Terus barrelnya dipolish. Gitu. Depannya pun gue lakuin yang sama, gue belah, face-nya gue jepit tapi dibalik. Nah, laku lah tuh velg gitu. Harganya berarti naik sekitar 250% dari gue beli. Waktu itu tuh aja achievement banget tuh, beneran nih velg laku. Iya benar. Iya, ada rasanya tuh kayak mimpi gitu. 250% dari gue beli harganya. Laku lah tuh velg. Nah, di saat itu memang gua kan udah sering lihat anak-anak BMW pakai Remotech itu. Jadi gua secara desain tuh gua anjir Remotech keren banget ya gitu. Tapi semua orang yang gua tanya, Remotech kalau gua pakai di Twin Cam gimana ya gitu. Meskipun mobil gua bukan Twin Cam, ini kan sering jadi bahasan ya. Tapi kan gua tetap membahasakannya biar enteng ke orang gitu loh.
Pasti nggak mungkin lah keluar gini-gini. Soalnya Remotech itu kan ring 17, lebarnya 9, ET-nya 8. Oke. Gitu. Yang mana dihitung-hitungan anak-anak Kagak masuk. Corolla kagak masuk. Lu nggak bakal masuk Nggak dah. bakal masuk. Itu Orang kan seri orang 5. di E30 aja keluar kan gitu. Iya, itu kan seri 5, seri 3 aja Iya. keluar, apalagi di mobil Jepang Mobil yang Jepang. dimana mobil Eropa terkenal dengan fender yang lebih besar daripada mobil Besar. Jepang. Betul. Cuman gue tetap nggak nyerah sih. Jadi waktu itu lagi-lagi Papi Mamat ya, terima kasih banyak nih Papi Mamat nih. Gue nanya, ada nggak Remotech? Ada terus kalau dia. Ada. Mau dijual nggak? Mau. Itu gue inget banget tuh, nego harganya aja dia bukanya disamain sama lebarnya. Anjing. Gue negonya samain sama offsetnya. Iya gak? Iya. Buka, samain aja Pi, harganya sama lebarnya. Samain sama offset aja deh, jangan lebarnya gitu. Akhirnya deal. Sesuai offset harganya tuh. Lo tahu sendiri kan berapa? Sekarang sih nggak dapet sih gue rasa. Enggak. Kemarin Jauh. Kemarin gue beli satu aja mirip sama offsetnya. Benar. Nah, gue juga bingung sih untuk memperkirakan gimana jatuhnya nih velg kalau dipasang ke Corolla. Cuma gue udah punya teman namanya Dodi. Bener. Gitu. Dodi Jadi itu kelinci percoba. udah pakai velg Sparco NT dengan lebar 8,5 9,5, dia wide body belakang itu. Gua ada satu malam tuh gue ngerepotin dia banget, jadi gue telepon dia. Oh itu koordinasi susah banget, lagi-lagi Papi baik, Mamat baik sih. Jadi gue minta tolong pasangin ban bekas ke Remotech sebiji, size 20540 bannya. Jadi ban bekas dipasangin ke velg sebiji. Velgnya ini gue bawa ke rumah Dodi untuk gue pasang ke mobilnya. Oke. Karena PCDA dia udah 5114. Udah dibubut. Iya. Lo mau aman aja nih, jangan sampai bubut gitu. Bener. Remotech ini tuh kebetulan udah jadi double PCD karena sebelumnya nempel di mobil yang PCD 5114 juga. Ini kan aslinya 5120 kan. 5120 benar. Iya. Nggak ada yang 5114. Nah, mobil gua 4114 jadi nggak bisa gue cobain ke mobil gua kan posisinya. Iya. Jadi lagi-lagi thank you Dodi juga. Malam-malam tuh jam setengah 11 kali apa jam 11 malam gue jalan dari Kampung Melayu, bengkelnya Mamat ke rumahnya dia di Pondok Bambu. Oke. Untuk gue pasang Remotech itu di depan karena kalau belakang udah nggak valid, dia udah white body kan. Iya. Begitu dipasang menurut gue dalam tanda kutip masuk. Biarpun udah maksa nih. Maksa banget. Begitu kepasang, mobilnya diturunin, wah ini sih masuk. Ini mah bisa. Iya, ini sih bisa terus ya kan. Iya. Akhirnya udah, velgnya gue deal dengan harga sesuai offset itu, gue beli ban baru, mobil gue bubut. Cuman waktu itu aja prosesnya, gue mesti ganti per dulu sebelum gue bubut. Karena kalau pernya nggak gue ganti masih per Sparco 9 nih, langsung gue pasangin Remotech, gue nggak bakal bisa. Karena pendek banget. Iya, karena 16 lebih pendek lah. Iya. Gitu. Jadi pernya gue ganti dulu, baru gue ke Sarinande, PC dia gue bubut, Remotechnya gue pasang dengan keadaan tinggi, ke tukang per lagi buat diceperin lagi. Iya benar. Gitu. Nyetel deh nih, nyetel berdirinya iya, gitu. Nyetel berdirinya. Ya udah dari situ perjalanan makin jauh lagi, Bang. Makin jauh. Tapi pertanyaan, dengan tren yang dimana Dai saat itu kan deket banget dengan yang paling deket itu adalah mobil Jepang pakai velg Mercy. Iya. Iya kan? Betul. Kenapa pilihan lo ke velg BMW yang dimana effortnya akan lebih besar dibanding lo pakai velg Mercy? Soalnya saat itu seingat gue ya rasa-rasanya velg Mercy itu udah nggak kebeli di gue. Karena kan populer sekali. Benar sih. Mau apalah Brabus Mono 4 misalnya, nggak usah ngomongin Mono 3 aja. Mono 3 kan udah mahal dari dulu nih. Iya. Mono 3 tuh terbersit di gua aja nggak pernah karena gue tahu dari awal bahwa harga itu spektakuler, selalu spektakuler. Terus karena reference gua yang awal adalah velg celong, makanya gua lari ke Remotech. Saat itu menurut gua celong tampilannya wow banget gitu lah, celongnya flat lip dengan flat lipnya itu. Dan itu harganya masih terjangkau buat gua. Benar. Harganya sama kayak offsetnya, lo bayangin aja ya kan. Iya benar. Saat itu kan bahkan gua jadi ada lebihan.
Oh iya. Gue jual Spark Online, beli Remote kelebihannya banyak. Iya, Bisa beli bahan baru, bisa bener. bisa ngebubut, itu semua ketutup dari hasil gue jual Spark Online doang. Jadi mobilnya berdiri pakai Remote dengan ban baru itu gue nggak keluar duit sama sekali, hasil dari jual Spark Online itu. Spark Online. Iya. Saat itu lu pakai Remote berapa lama tuh, Day? Gua agak lupa tuh, tapi seingat gua mungkin gue pakai 1 tahun lebih sampai akhirnya ada musibah. Gitu. Musibahnya sendiri gue inget tahun 2012. Gua kan kerja di Free Magazine. Nah itu kan jam kerjanya fleksibel lah. Jadi fleksibilitas itu gue manfaatkan untuk datang sore pulang dini hari. Iya. Paginya gue molor sama main gitu kan. Molor main baru kantor. Iya. Nah gue inget banget tuh pulang kantor tuh gue mungkin posisinya di Lebak Bulus itu jam 2 atau setengah 3 pagi lah, jam 3 pagi mungkin bahkan. Nah kalau dari Lebak Bulus kalau lo kanan ke Pasar Jumat tuh, gue kan pulang lurus tuh, masuk underpass berarti. Iya. Nah pas banget tuh gue lagi di lajur kiri mau masuk underpass, ini ada Yaris datang yang akhirnya faktanya adalah anak umur 15 tahun mabok anggur. Setelah udah berhenti nih. Jadi dia nabraknya tuh persis banget nih, roda depan kirinya dia nabrak velg belakang kanan gue. Jadi bahkan bodi gue nggak rusak tapi velg gue pecah. Nah kalau mobilnya dia terotnya jadi bengkok, jadi roda depan kiri kebuka gini nih. Nah gue dengan mobil yang terseok-seok, dia juga mobilnya nyeret, berhenti. Ya itulah intinya, gue temukan nih anak di bawah umur, udah jelas nggak punya SIM, gue panggil orang tuanya dia. Maksudnya gue nggak mau ngomong sama lo panggil orang tua lo aja kesini. Orang tuanya waktu itu datang sama kakaknya yang juga mabok. Oh iya? Kakaknya tuh rese banget. Gue tapi di cover sama Mas Tangkas. Gue telepon Mas Tangkas, gue kena ini nih ada problem nih gini. Oke lo gue samperin. Itu wah ini mau nyari duit nih gini. Karena waktu itu plotting gue adalah gue bilang ke ibunya, Bu beli aja velg saya 4-4-nya. Harganya sekian. Jadi 3 velg utuh dan 1 velg rusak ini ibu beli, saya dapat duit seharga velgnya, gue bilang gitu. Ibunya keberatan lah. Nah saat proses negosiasi itu kakaknya yang, wah ini mah velg gue tahu nih harganya murah nih gini gitu. Bu, itu kakaknya, maksudnya yang itu kalau misalnya masih ikutan kita mendingan ke polisi aja, gue bilang. Akhirnya ibunya ngajak gue pisah untuk ngobrolin sendiri. Dia bilang dia keberatan kalau beli velgnya semua. Jadi intinya dia menyanggupi untuk harga yang gue minta itu bagi 4, gue bayar 1. Gitu, untuk gantiin velg gue yang pecah. Tapi kan tetap bencana di gue. Ya maksud gue malam itu udah menuju pagi, orang kejadiannya jam 3, gue tuh kayak baru kelar negosiasi itu udah terang kan, udah setengah 7 pagi gitu. Wah gue terikat banget. Alot deh tuh, alot ya. Alot banget dah. Akhirnya ya mau nggak mau mungkin jalan tengahnya itu gitu kan. Uang dari ibunya itu gue terima, ya gue ganti ban serep. Bahkan kerusakannya gue nggak cuma velg pecah tapi arm-armnya pada bengkok. Iya benar. Karena kan impactnya lumayan gitu. Nah itu gue juga lumayan down tuh karena gue nggak punya velg spare untuk nyetel mobil gue, dibalikin pakai velg ya kayak Mas Goro kan punya velg rally. Udah nggak mungkin juga tuh mobil. Orang fendernya udah pada dibengkek-bengkek gitu. Iya pasti dia terbang mobil. Wah ada velg. Kayak UFO ya kan. Kayak UFO. Ke depan kayak mobil terbang. Nah dari situ gue punya tetangga namanya Mas Adi Dalton, pakai Peugeot 307 SW dulu yang terkenal. Saat itu posisinya dia punya Futuranya dari Dodi. Nah waktu, sorry ini berarti gue mundur sedikit, waktu gue pakai Remote Dodi itu kan pakai Futura 1799,5, yang akhirnya kita bikin video Epic Twin yang bikinannya Ilham itu. Nah Futura ini laku ke Mas Adi. Mas Adi itu setelah pakai Futura itu di 307 SW, dia ganti jadi ACS Type 1. ACS Type 1, Futuranya nganggur. Futuranya lah gue pinjem, karena Remote gue nggak bisa gue pakai lagi kan. 1799,5 itu gue pakai lah tuh di KZ dengan penyesuaian sedikit lah di adjustment di per dan segala macam. Nah, tapi kan gue juga sadar velg ini pertama harganya nggak murah si Futura ini. Kalau gue pinjem 4-4-nya resiko itu kan mengintai. Benar. Ya kan.
Disitulah tercetus ide untuk pakai dua-dua, Wan. Dua Remotech, dua Futura. Futura ini kan... pikir mau pakai ring dua-dua. Anjir. Kenapa jadi gede banget, Day? Futura itu kan 99,5. Gue jadi minjem 9-nya doang. Duanya lagi gue pakai Remotech karena lebarnya 9 juga kan. Seingat gue waktu itu Futuranya 9 ET15. Jadi yang sisi Futura tuh gue pakai spacer 7 mili buat compensate offsetnya sama kayak Remotech. Makanya kalau mungkin gue ada banyak lah post mobil gue two face. Iya. Satu sisi Remotech, satu sisi Futura. Sebenarnya ada juga sih tuh gue masak. Gue juga baru inget nih. Mas Adi Dalton ini koleksi velgnya lumayan banyak lah. Dia punya bor bed A juga. Iya benar. 8,5-10. Nah bor bed A-nya gue pinjem 8,5 doang. Jadi depan bor bed A, belakang Remotech tuh pernah juga. Karena bentuknya mirip-mirip nih. Mirip. Meskipun finishingnya beda, satu silver, satu diamond cut kan. Iya. Nah tapi setelah itu ya itu pakai Futura, habis itu Futuranya jadi dua-dua. Nah format sebelah kiri Futura, sebelah kanan Remotech ini yang akhirnya lumayan bertahan lama. Karena gue agak clueless gue mau kemana. Gue beli velg lagi, ya jujur aja budgetnya nggak ada. Terus ngerubah tampilan juga. Sayang banget udah kayak gini, udah susah juga nih berubahnya lagi. Iya benar, rubah format di luar velg lebar tuh kayak udah nggak mungkin di KZ gitu loh. Ya udah, akhirnya lumayan lama. Terus gue ada rezeki kerja, diajak kerja sama Mas Yahya ke Brazil itu kan. Ya, yang kalau orang nanya, Adi ngapain sih gue sih? Latihan bola. Pulang-pulang gue jago gocek. Nah itu dari situ ada rezeki, gue ditawarin velg sama Pak Iwan, Ray Rims, SSR Mesh. Nah menurut gue, somehow gue ngeliat velg ini, soalnya gini, selama gue pakai 17 itu, setiap kali gue ngeliat mobil gue sendiri, gue ada ngerasa bahwa mobil ini tuh roda ke fendernya tuh cakep, tapi ground clearance-nya tuh tinggi, iya, karena 17 kan. Makanya gue, ya begitu gue punya rezeki mau ganti velg lagi, gue kepikirannya memang turun lagi ke ring 16 dan singkat cerita ketemu Pak Iwan ini segala macam. Akhirnya belilah si SSR Mesh itu yang gue bikin hashtag ala-ala SSR KZ. Iya. Nah itu juga si SSR Mesh ini sempat berubah-ubah format sekali berarti. Pertama kali gue pakai itu speknya 8,9,5, 8 di depan, 9,5 di belakang. Terus yang 8 ini gue tuker ya, bukan 8 yang gue lebarin, tapi gue tuker sama spek yang 9. Jadi terakhir 9,5. Terakhir gue pakai SSR Mesh itu speknya 9,5. Dan selama proses pakai SSR itu kan dulu keterbatasan size ban tuh mentok di 195/45. Betul sekali. Dan itu kan tampangnya panjul sebenarnya, kita nggak pernah serk kan karena kita sama-sama pakai 16. Betul. Sampai suatu hari Acelera jualan 205/40 16. Itu udah itu paripurna tuh. Pas gua, ini dia jawaban dari keresahan kita selama ini. Tipisnya dapat, lebarnya dapat. Karena kalau 195 teman-teman ditaruh di 9,5 atau 9, tapaknya jadi kecil banget. Jadi kecil, sama tinggi gitu kan. Iya, tinggi. Panjul kalau kita ngomongnya. Panjul ya. Tinggi abis itu ketarik. Jadi kurang enak lah. Baru tuh abis itu setelah pakai SSR itu, mulai itu mobil dalam keadaan istirahat tuh deh. Karena waktu gue di Brazil itu selain gue ganti velg ini kan gue ada project ambisius bego gue ngerjain Starlet tuh. Sebenarnya faktor utamanya itu, guys. Iya. Gitu. Gue kesana semua nih. Gue lumayan mencurahkan segala daya upaya gue ke Starlet itu dengan segala dramanya. Gue pernah ketipu, gue udah cerita ya di warisan yang sebelumnya gitu. Iya benar. Nah, begitu gua selesai kontrak kerja di Brazil itu, mobil itu belum selesai. Iya. Tetap belum selesai. Nah kan gue juga, ya jujur aja sumber penghasilan gua kan jadi nggak jelas lagi nih karena kontrak gua udah habis. Jadi untuk final stretch-nya si KS ini nih, si Starlet biru, gue udah lumayan ngapan lah gitu. Semua mungkin barang-barang yang jadi simpenan pada gua
relain segala macam, ngegadein motor juga ada buat untuk ngejadiin si KS ini sampai jadi. Iya. Nah, waktu pikiran gua semua tercurah ke KS inilah mobil ini terbengkalai jadinya. Terbengkalai Gitu. karena lu konsentrasinya semuanya di KS. Ke KS, karena kan itu juga udah mulai, mobilnya udah mulai Berbentuk. rotes, udah mulai rotes, udah mulai rotes ya. Oh ada iya. isu apa mesti diberesin segala macam. Jadi gue rutinnya pakai KS, makanya ini terbengkalai. Waktu itu ambisi gue adalah ntar begitu KS jadi baru kita pindah ke sini lagi. Gagal. Itu gagal. Gila, Habis KS jadi terbuktikah kegagalan itu? Kagak. Terakhir jadi bangke. Habis banyak juga ini ya gitu, ngap juga ya karena gue tahu juga Lo lah. pasti ngerasain juga lah. Sama gue juga tahu proses lo, gue sampai ini lu ganti dah. Iya, ini lu ganti. Wah lu sakit tuh, gue bilang kan. Karena memang proyek ambisius dia itu benar gitu loh. Maksud gue dalam arti gue mau balikin mobil ini ke terahnya yang dimana mobil ini harus gini dengan parts yang memang sudah di list sama dia harus kayak gini. Dan sebenarnya yang bikin berat juga kan kondisi mobil sebelumnya nggak bagus. Iya. Body panel semua mesti ganti dan gitu dah. Body panel harus ganti karena memang ada beberapa. Ada semua panel jelek kan, semua panel jelek gitu. Jadi makanya backstory kenapa ini terbengkalai sebenarnya ya gara-gara KS. Gara-gara KS. Harus memilih ya. Iya, kemampuannya bikin gue mesti milih. Harus milih iya dong. Ya bener harus ya. Lo yang ini udah banyak banget effort yang lo lakuin, lo masukin ke situ. Kalau nggak jadi, jadinya pun yang kayak aduh mau bazir juga nih semuanya nih. Bener. Dan mobil ini karena kondisinya udah makin hari makin parah, gue kan juga ngerasa kalau gue perbaikinnya cuma setengah-setengah, nih mobil juga nggak beres. Tuh. Udahlah gue diemin aja dulu. Karena standar lo KS. Iya saat itu. Jadi, matanya meleknya gara-gara itu. Pas ngeliat KS gini udah nyampe sini, pas ngeliat KZ, waduh yang ini jauh banget. Iya. Nanti ya nak, gitu ya. Iya nanti ada kalanya. Ada kalanya. Oh ya nggak datang-datang. Setelah berapa tahun ya, Day? Seingat gue sih terakhir jalan masih bisa gelinding gue pakai tuh 2020 awal ya. 2020 awal. Saya gue lihat-lihat galeri gue di tahun 2020 itulah mobil ini mulai terparkir di Farm Tuning. Bannya masih tegap tuh. Masih. Lama-lama ban kempes. Lama-lama jack stand. Lama ngambang mobilnya. Dan dimulailah obrolan sore hari saya bersama Mas Adi. Bener. Yang dimana mastermind-nya nih. Dan dimana saat itu memang tidak semua jadi dari canakan. Memang kalau ngomongin masalah itu saat itu juga tidak ada yang mengatur sih, Day. Nggak ada. Gue tidak sama sekali tidak janjian sama Adi. Gue tidak ada janjian sama Adi. Gue nggak ada janjian apa-apa. Memang saat itu Adi lagi di sekitaran Ciputat Raya lah. Iya. Saat itu gue lagi di DSG atau sekarang bisa dikenal dengan nama Klar. Gue di sana, Wang, gue mau nyuci dong, masih bisa nggak? Terus gue ngomong bentar ya, gue tanya dulu sama anak-anak masih bisa apa? Karena waktu itu saat itu Mas Adi jamnya udah mepet mau tutup, makanya gue telepon Rizwan dulu, masih bisa nggak nyuci? Ya, setengah limaan lah ya, setengah lima masuk ternyata masih bisa. Iya, anak-anak masih mau ngerjain lah ya. Spare waktunya masih ada. Gitu. Masuklah dia, waktu itu naik CJ. Naik CJ. Udahlah gue muter dulu sama dia nyari makan, balik lagi ke Klar. Baru tuh di sore hari yang indah itu gue ngomong sama Adi, Day, lu gak ada kepikiran mau bangun KZ? Soalnya topiknya Elite Showcase dulu kan. Betul. Kan Elite Showcase udah makin dekat tuh. Saat itu gue sedang mencari icon Jakarta buat Street Icon. Iya, Jakarta Street Icon bener kali. Gue pengen karena gue anak-anak yang masih punya mobil ini nih, salah satunya adalah dia gitu dengan beberapa teman-teman gue, dan yang dimana gue pengen balikin mereka ini, yuk nongkrong lagi, yuk naikin lagi nih mobil yang memang udah dipakai minimal 10 tahun sama mereka. Iya. Yang dimana udah bondingnya udah lumayan kuat sama si ownernya gitu. Udah jadi bagian karakter, bagian dari karakter pemiliknya. Betul, gitu, betul, itu betul banget. Jadi saat gue ngobrol sama dia, kepikirannya dia pertama kali gitu, karena gue ngobrol sama dia nih, Day, lo kagak mau bangun KZ lagi? Pengen sih.
Dia bilang gitu. Tapi curhat tuh jadi tuh. Gitu. Mulai dari mana dia ngomongnya seperti itu saat itu. Ya udah yuk, karena nih showcase, coba yuk dibicarain gimana jadinya si KZ. Udahlah, ngobrol panjang lebar segala macam dengan segala, ayo deh bisa. Ya sebenarnya gue jadi sisi yang pesimis sebenarnya dengan ajakan Rizwan ini gitu. Maksudnya ayo deh lo pasti bisa gitu. Aduh Wan tapi gini, aduh gitu. Nah Rizwan tuh selalu menyemangati gue, bisa, lo pasti bisa, kita semua pasti mau bantu lo. Bilang gitu. Jadi sebenarnya tuh kata itu buat gue powerful banget. Dia ngomong bahwa kita semua mau bantu lo. Di titik itulah gue ngerasa ya udah bismillah deh, kayaknya kita bisa nih, bismillah deh gitu. Bener, bisa nih Dai, karena gue jujur, gue butuh icon yang memang bisa ngegerakin spirit dari orang-orang yang memang mobilnya sudah terbengkalai gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari Adi ini si KZ-nya bisa dibilang bangun, orang-orang dengan yang spirit yang sama gitu, mungkin yang dengan passion yang sama, dengan bonding yang sama dengan kendaraannya, mungkin bisa tergerak, dan itu beneran terjadi. Beneran ke-trigger. Jadi kalau lo lihat beberapa mobil yang ada di showcase kemarin yang ada di depan, itu beberapa mobilnya memang dibangun ulang. Itu untuk showcase dengan spirit yang sama dengan si KZ ini. Gitu. Jadi dengan KZ itu bangun, itu yang terinfluence atau ter-trigger itu lumayan banyak yang memang kita dulunya main bareng sih. Yang main bareng, yang kayak dia udah bangun nih. Karena sebenarnya yang mobilnya terbengkalai bukan hanya gue doang. Betul. Tapi memang mobil gue kondisinya bisa dibilang paling buruk lah di antara yang lain. Karena ya kalau ngomongin yang paling deket sama gue aja, Dodi, mobilnya juga udah terbengkalai bertahun-tahun kan. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya Dodi udah punya semangat untuk ngebangunin lagi sebelum kita ngerjain KZ. Tapi saat itu dia bilang, Dai kita ngerjainnya slow pace aja ya gitu loh. Karena nggak ada yang dikejar nih. Nggak ada yang dikejar. Pokoknya gue pengen mobil gue bisa jalan, gue bisa ngajak Tama anaknya lagi jalan-jalan sama Mbak Keket, bisa naik mobil ini lagi. Waktu itu semangatnya gitu. Gue kerjain pelan-pelan. Nah begitu KZ ini diputuskan untuk dibangun, Dodi tuh jadi multiply itu semangatnya. Gitu. Yang tadinya itu cuma gini, gue mau ngesol aja lah. Gue kagak mau dalam-dalam banget. Pas gue tahu dari dia ribet tuh, mau ngechat ini, gue bilang kena nih. Kawan ini nanti. jadi akhirnya semuanya itu menjadi kayak iya yuk gitu. Ajangnya alhamdulillahnya ada nih si ujungnya, yaitu di Elite Showcase gitu ya, kayak Bel Air jadinya. Ler, itu mobil itu E34 Bel Air itu sama sekali nggak bisa dibuka pintunya terakhir, masuk dari bagasi semuanya juga ya? Susah, benar. Satu itu udah mulai digelandangin sama dia, terus gue bilang, Ler, ayolah, gue bilang, nih Adi, iya ya. Nah, spiritnya jadi bangun. Si Advan, segala macam gitu-gitu tuh spiritnya jadi bangun lagi. Ya udah deh, mobil gua kan mobil si 919 NT itu yang BMW yang kemarin kalian lihat di depan itu merah, udah lama banget nggak nongol. Udah lama banget nggak nongol, dan akhirnya diputuskan dibantu sama Mas Jendi kemarin, ya udah yuk dibangkitin lagi nih, dirapihin buat tampil bareng di acara Daily Showcase. Itu sih yang akhirnya gue bisa bilang kalau misalnya ini salah satu konten atau gimmick yang berhasil gitu loh. Gue bukan bilang berhasil masalah exposure-nya, enggak. Tapi menurut gue berhasil itu saat kita bisa men-trigger orang buat ngerapin sesuatu yang memang sudah bilang terlupakan juga, tetap lu masih mikirin. Tapi buat yang kayak udah deh, ntar dulu deh. Emang mesti di gitu kan? Ada gituannya. Nah itunya tuh dari si KZ ini gitu lah, yang memutuskan buat yuk gitu. Memang obrolan gue sama Adi tuh nggak sehari dua hari. Buset, intens banget. Kan gue juga pernah lah bilang di episode si Ras Bakat Revival, gue sering bengong. Itu beneran. Habis telepon sama Rizwan lama, tutup. Iya enggak.
Dan karena memang dibutuhkannya adalah teman ngobrol, Benar. ya udah, yuk kita ngobrol bareng-bareng dengan konsepnya gimana segala macam, kita obrol dengan bengkelnya, memutuskanlah pertama kali mobil itu dibawa adalah ke Vino. Mas Moti dulu sih. Oh, Mas Moti, nah, Iya, Mas Moti Mas Moti dulu. dulu. Kalau ngomongin, Tapi memang bahasan utama kita kan kita akan ngerjain body di mana nih, itu Betul. yang bisa dibilang highlightnya, yang paling utamanya gitu. karena Nah, kelihatan ya teman-teman ya dari bodinya ya, baru agak banyak banget yang kelihatan ya, dirapihin ya, nih ya. gitu. Ya, terlalu banyak sekali yang Nah, dirapihin. kalau ngomongin masalah pemilihan dari pertama kan kita ke bengkel mesin, Iya. kenapa harus Mas Moti? Sebenarnya alasannya sesederhana bahwa gue udah terlalu percaya aja sih sama dia sih. Gue selama mungkin belasan tahun atau bisa dibilang puluhan tahun, belasan tahun lah, gue semua mobil gue itu dikerjain sama Mas Moti gitu loh. Mulai dari urusan paling kecil sampai ngebangun KS kemarin kan semuanya itu buah tangan Mas Moti. Betul. Sebenarnya kayak KS aja kan, ya bisa dibilang gue hanya nyumbang ide gitu loh. Semuanya yang eksekusi ya Mas Moti gitu. Nah, waktu kemarin akhirnya kita sepakat buat ngidupin KZ, ya gue nggak ada orang lain yang gue pikirin untuk ngerjain mobil ini selain Mas Moti. Ini dalam konteks mungkin ya engine dan semua perangkat-perangkatnya gitu ya. Cuma kalau balik lagi yang mungkin salah satu yang paling utama adalah body. Kenapa gua juga mention kalau yang ada di impian gua adalah ngerjain mobilnya di Mas Vino, karena pertama hasil karyanya Platinum ini kan gue udah sering lihat, dan secara konsep, secara eksekusi gua serak banget gitu loh. Hasilnya tuh gue selalu anjing, emang kalau bangunan Platinum tuh gokil ya gitu loh. Makanya impian gue adalah mobilnya dikerjain ke sana. Dan gue sebenarnya udah ada discuss tipis-tipis sama Mas Vino itu waktu gue nganterin mobilnya Mas Yahya, Subaru GDB-nya dia itu untuk dijadiin body S11 kan kerjanya Mas Vino tuh. Nah, kalau gue lagi waktu itu nganterin mobilnya, terus nemenin Mas Yahya buat ngontrol segala macem tuh, gue udah colongan selip-selipan, Mas, gue kalau KZ misalnya gue mau gini tuh apa sih yang perlu dikerjain, apa yang perlu gue pertimbangkan dan segala macam. Makanya waktu kemarin kita go ngerjain KZ, ya itu yang pertama lagi-lagi nggak ada orang lain yang gue pikirin selain Mas Vino buat ngerjain mobil gue gitu. Iya. Perjalanan bersama mobil ini semuanya tuh bikin jadi memori yang indah gitu, karena ya baru-baru ini kan gue kehilangan Mas Goro, which Mas Goro adalah bagian yang sangat besar dari mobil ini gitu kan. Karena dulu kalau ngomongin penggunaan, ya mayoritas penggunaannya selain gua ya adalah kan Mas Goro sama Bapak. Ya gua ngerasa semoga ini bisa jadi tribute lah buat mereka gitu loh. Meskipun mereka sekarang udah nggak ada, paling nggak bagian dari memorinya mereka bisa hidup kembali bersama mobil ini gitu. Kehidupan gua bersama mobil ini yang gua lalui sampai gua jadi Adi yang sekarang tuh ada di mobil ini. Ibu gua tuh juga bukan yang ngerti mobil gitu loh. Jadi waktu kemarin mobil ini pulang, ibu gua cuma ngomong gini doang, mobilnya bagus banget kayak waktu masih baru. Kata-kata itu mungkin singkat banget, tapi kan itu bikin dia ngerasa kayak waktu beli mobil barunya kan. Iya. Itu menurut gua ya priceless lah buat gua.